Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Sore hari ini sebelumnya Faiz ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Setelah sekian lama kita libur, akhirnya sore hari ini tentunya Ngalor Ngidul dapat kembali hadir menyapa teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah teman-teman, edisi hari ini hari Selasa 25 Mei ya tahun 2021, dan tentu saja di studio Sultan TV Faiz sudah tidak sendiri lagi, sudah hadir narasumber yang luar biasa. Nanti Faiz bakal ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk subscribe ya di channel YouTube Sultan TV. Kemudian juga di follow teman-teman di semua sosial medianya, di Instagram, kemudian juga di Twitter, di Facebook teman-teman. Karena dengan teman-teman mengikuti kegiatan dari teman-teman Sultan TV, maka teman-teman akan update ya hal-hal yang akan teman-teman Sultan TV lakukan setiap harinya. Sudah hadir ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan, Kak Dea, ini ya, owner dari Sate Bandeng Hajah Maryam. Ya, Masya Allah, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat Kang. Ini setiap minggu teman-temannya, setiap bulan, bahkan ketika ada yang bro oleh-oleh khas Banten, apa sih sate bandeng gitu kan ya? Pilihan Faiz, yoi. Dan sekarang sudah hadir owner ya. Kak Dea, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik Kang. Mantap, luar biasa. Ini luar biasa ya teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam ini sudah dari 1970. Artinya Kak Dea generasi keberapa ini Kak Dea? Kalau saya sekarang generasi alhamdulillah ketiga Kak. Iya. Generasi ketiga. Dari nenek berarti ya? Dari nenek, anak-anaknya sekarang ke cucu. Ke cucu, berarti masuknya cucu Kak Dea. Iya. Mantap Kak Dea, tapi sebelum ngobrol lebih panjang soal sate bandeng, di saat teman-teman anak muda seusia Kak Dea, kan masih muda banget nih ya. Bisnisnya kan kopi, kafe gitu kan. Ini kok bandeng gitu, yang notabene biasanya bisnis-bisnis, mohon maaf, orang tua gitu. Mau atau memang dipaksa untuk mau, atau memang awalnya nggak mau Kak Dea? Awalnya itu saya sebenarnya mau. Emang mau. Cuma setelah saya lulus kuliah, dijalanin, bisnis ini lumayan. Jadi anak zaman sekarang pengennya kopi, kafe ya. Kalau saya sekarang ada bandeng aja, ngikut kayak seperti ibu-ibu gitu kan. Mantap. Berarti memang awalnya juga sudah minat, cuman minatnya belum terlalu tinggi karena waktu itu yang ngurus masih orang tua. Masih orang tua, iya. Jadi sekarang sudah 100% Kak Dea? Iya, alhamdulillah. Ribet nggak sih Kak Dea untuk mengelola sebuah usaha yang, mohon maaf, ini kan ketika kita berbicara sate bandeng Ibu Hajah Maryam kan sudah punya nama, terutama di Kota Serang sudah tahu gitu kan rasanya, kemudian awet dan lain sebagainya. Ketika sekarang jatuh ke Kak Dea yang masih muda, agak sedikit beban nggak sih? Jangan-jangan nanti kalau gua masak besok rasanya agak... Sebenarnya kalau untuk meluruskan tuh beban sih ya. Beban, karena kita yang pertama sulit itu menjaga kualitas. Betul. Iya, karena orang enak lu nerusin usaha keluarga lu. Betul. Udah jalan, kata siapa lu? Yang susah itu yang nerusin kualitas kan. Jadi kita gimana caranya kualitas jangan sampai turun. Yang namanya orang sudah sering beli di kita, rubah sedikit rasa, pasti dari mulut ke mulut. Betul, kok diurus sama cucunya, dikelola cucunya kok rasanya beda. Betul ya. Lebih baik kita kayak yang lain dong. Jangan sampai seperti itu. Karena soal rasa kan sensitif ya. Bang. Dari kapan ini Kak Dea meneruskan usaha orang tua ini? Kalau saya sih ngikut dari semenjak lulus kuliah 2015. Alhamdulillah sekarang dipercaya sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun jadi owner dari Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam. Berarti awalnya ngikut-ngikut ya ke pasar dulu. Iya, awalnya. Gimana bisa diceritain? Jadi saya dipaksa kuliah nih 2011 nih. Oke lah, kuliah. Orang tua pengen lihat anak pertama jadi sarjana. Betul, alhamdulillah udah sarjana. Sekarang sarjana apa Kak? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, siap. Masuk lah ya. Masuk lah, manajemen tuh. Nah setelah 2015 lulus, orang tua udah nyari kerja lagi susah. Coba kamu turun ke Sate Bandeng nih. Bisa kok anak muda mengembangkan, jangan seperti orang tua monoton. Ya kan, orang tua kan monoton. Betul. Kalau saya sih ini ya walaupun sudah berjalan, tapi harus kejar bola. Gimana caranya lebih dikenal lebih lagi. Rame sih, iya. Sedang gini muda zaman sekarang mana tahu sate bandeng. Iya betul. Ya. Tahu namanya doang. Iya, tahu namanya doang. Tapi buatnya nggak bakalan bisa. Nggak bakal tahu ya. Apalagi anak kecil sekarang. Dia tahu cepat makanan saji. Ya, bahwa di daerah kamu ini ada masakan khas loh yang legendaris, yaitu Sate Bandeng Hajah Maryam. Setelah saya 2016 ngikut sama orang tua, usaha nih menjanjikan. Nah, sedang saya ikut jalan terus, ingin membuka cabang. Belum kesampaian karena orang tua udah dijalanin dulu yang ini, jangan serakah. Betul gitu. Ya. Coba nih kamu berjalan tuh di sini. Alhamdulillah 2020
di bulan Juni saya dipercaya sebelum Masya Allah. mengelola. Ya, ternyata ya, Alhamdulillah sampai sekarang lancar. lancar. Pernah punya pengalaman yang bukan sulit ya, lebih karena dari 2016 berarti Kak Dea terjun di Sate Bandeng Ibu Haja Maryam. Pernah punya cerita yang seru nggak sih Kak? Misalkan diajak orang tua ke pasar gitu, diajak motongin ikan atau gimana? Kalau seru itu paling pas belanja sih ya. Yang namanya saya, maaf ayah, yang dulu masuk pasar itu pasti pusing. Ya, pasti pusing. Orang tua maksa, ayo takut bating orang tua sudah nggak ada kan. Kamu tahu tempatnya di sini akhirnya diajaklah ke pasar-pasar. Oh ternyata pasar ikan seperti ini ya Pak. Sampai saya ngegotong ikan terpeleset pernah gitu, sampai saya ngeluh, aduh Bapak jadi yang belanja. Nggak bisa Biasa gitu. anak muda waktu itu ya. Pada waktu itu ya. Amis, anti becek, anak pada muda waktu itu. ya. Nah akhirnya sekarang setelah saya ikutin, oh ternyata emang seperti ini. Siap. Kalau belanja ikan itu malam kah, siang kah, atau sore kah? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada penyuplai ya. Oh siap. Jadi nggak harus ke pasar ya. ya. Sekarang alhamdulillah semua udah penyuplai. Jadi tiket tinggal via by phone. Besok pagi datang. Siap. Jadi karena memang sudah lama tadi ya, jadi sudah ada yang nyamperin. Nah ini kan sudah 1 tahun artinya Kak Dea dari 2020 sampai dengan sekarang 2021. Berarti memulai bisnis atau memulai menjadi owner Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam ketika pandemi. Nah, iya benar. Diserahkan ketika pandemi. Nggak adil amat orang tuanya. Iya. Jahat banget itu. Dan sulit. Ketika kenapa nggak meneruskan di saat lagi maju-majunya? Ini sulit. ketika pandemi malah diserahin. Nggak mau tanggung jawab. Nah iya, nggak sih Kak. Karena itu waktu bulan Juni itu orang tua saya kecelakaan, musibah. Nah, daripada nggak ada Bapak sok, daripada sama orang lain. Betul. Lebih baik sama anak sendiri. Siapa tahu bisa lebih berkembang. Ya alhamdulillah. Saya bisa bertahan untuk hidup aja selama pandemi itu sudah bersyukur. Nah, sekarang alhamdulillah sudah kembali 70% lah. Siap. Untuk penjualan. Siap. Berarti dari bulan Juni sampai dengan Juni 2020 sampai dengan sekarang bulan Mei 2021 agak sulit nggak sih Kak Dea ketika pertama mengemban owner pucuk pimpinan di Sate Bandeng Ibu Haja Maryam yang dulu ketika cuma nemenin sekarang jadi pimpinan, gimana rasanya? Ya rasanya sih deg-degan ada. Yang karena kita mengatur karyawan tuh emang susah. Enggak semudah yang saya pikirkan. Oh ternyata mengatur 20 karyawan di rumah nih lumayan susah. Pantas orang tua saya suka mengeluh. Nah akhirnya saya mencoba pendekatan sama karyawan. Sedangkan saya kan sering ngobrol sama teman-teman yang usaha juga tuh. Alhamdulillah teman memberi saran, ayo dirangkul karyawan intinya. Alhamdulillah saya rangkul pelan-pelan. Sekarang karyawan nurut semua. Oh, Masya Allah. Ini kalau ngomongin soal karyawan atau teman-teman yang bekerja di Sate Bandeng Ibu Haja Maryam, artinya kan usianya, mohon maaf, rata-rata di atas Kak Dea tentu. Ada ya. Gimana itu cara pendekatannya? Nah, kalau pendekatannya saya awalnya bercanda-bercanda aja. Bercanda, mau makan apa? Biasa. Speak biasa. Speak ngobrol biasa. Kira pendekatan. Oh ternyata watak karyawannya seperti ini. Jadi saya harus mengenal wataknya anak-anak dulu. Setelah dikenal wataknya masing-masing, baru saya jalanin pendekatan. Siap. Artinya sekarang teman-teman Sate Bandeng Ibu Haja Maryam memiliki 20 karyawan. 20 karyawan. Apakah memang ketika Kak Dea memimpin ini sudah 20 atau memang ada penambahan atau pengurangan? Ada penambahan. Ada Sebelumnya itu ada 15 sampai 16. Wah, mantap. Berarti dengan banyaknya karyawan makin maju ya. Alhamdulillah. Siap Kak Dea. Kalau dari 20 karyawan tadi yang sudah Kak Dea ceritakan, ini apakah memang dari lingkungan tempat tinggal semua atau memang ada yang jauh justru? Nah, kalau kita 40% keluarga, 30%-nya orang luar, sisanya orang daerah sekitar. Siap, daerah sekitar. Kenapa pertimbangannya 70% daerah sekitar? Ya, gini ya, kalau sebenarnya kalau orang daerah kita itu untuk kerja di kita itu kebanyakan gengsi. Apaan kerja di Sate Bandeng? Malu gue kan ya, lulusan S1, SMA masa kerja tukang ngegepuk bandeng, tukang nyabutin duri ya, siap. Nah, makanya kita kebanyakan karyawan dari luar sih sebenarnya. Makanya daerah situ cuma sedikit ya. Siap. Mungkin kenapa mereka berpikiran seperti itu karena nggak tahu kali omsetnya per bulan. Kalau udah tahu mah ngeri itu yang saat ini kerja di, mohon maaf, pabrik-pabrik besar rela resign buat kerja di Sate Bandeng Ibu Haja Maryam. Katanya per bulan tuh 3 miliar ya gaji karyawannya. Nah, ini kan tadi juga sempat Kak Dea cerita sarjana ekonomi. Mohon maaf, biasanya kan ketika orang tua menyekolahkan anaknya, ini kan ingin anaknya bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Ini kok malah orang tuanya meneruskan
bisnis sate bandeng. Mohon maaf kalau meneruskan kan yang kalau kata apa orang-orang yang tamatan SMA juga bisa, SMP juga bisa. Kenapa orang tua menjerumuskan? Nah, mungkin orang tua menjerumuskan ya pertama ngelihat oh ini anak mungkin gigi, mungkin anak ini ada niat untuk berjualan. Nah, makanya orang tua mempercayakan saya. Makanya saya itu sebenarnya semenjak 2011 sudah ngikut sate bandeng. Pulang kuliah bantu jualan di rumah, nanti ada jam kuliah lagi masuk kuliah, setiap hari seperti itu aja. Siap. Jadi artinya amanat nenek juga sih. Artinya ketika menjadi owner sate bandeng Ibu Hajah Maryam, semuanya mendukung. Alhamdulillah sih, ada ya pasti ada lah keluarga ya, ada pro dan kontra pasti kan ya, entah sikut menyikut, yang kita entah baik di depan di belakang tidak tahu ya. Alhamdulillah sih kalau setahu saya sih mungkin dari keluarga ya support lah ke saya, jadi sana udah terlihat oh ya semenjak dipegang Dea sama bapaknya, alhamdulillah usaha ini semakin berkembang. Mantap. Kalau pertanyaan Faiz berikutnya, sebenarnya kalau Kak Dea cita-citanya jadi apa sih? Di luar, apakah memang dari dulu udah pengen jadi pengusaha atau memang cita-cita dari astronot gitu kan? Cita-cita dari kecil atau udah gede nih? Ya, dari kecil boleh, ketika udah gede juga boleh. Kalau dari kecil sih emang saya pengen jadi polisi. Karena orang tua cewek ibu saya juga jadi polisi aja, badan kamu bagus. Tapi saya udah gede. Jadi model badan tidak bagus. Mau lah saya. Jadi polisi tidak mau terus itu. Akhirnya kuliah pengen jadi pengusaha amat nih. Dan alhamdulillah sekarang walaupun meneruskan ya insya Allah kedepannya saya akan lebih memperkembangkan usaha nenek saya ini. Siap, mantap. Jadi memang waktu kecil tuh cita-cita sempat jadi polisi. Biasa kalau anak kecil cita-citanya nggak jauh, polisi, dokter, pilot ya. Tanya polisi tidur saya nih. Kemudian ketika dewasa cita-citanya mau jadi pengusaha. Waktu itu pengusaha apa Kak Dea? Saya sih pengen punya rumah makan dulu tuh. Jadi saya ngelihat wah ada peluang nih nenek jualan sate bandeng. Bisa kali gitu kan ya. Ngomong bisa kali Pak buka rumah makan. Ya alhamdulillah misalnya mau sampean tuh. Tapi bisa lah ya. Kalau ini kan linear maksudnya ya. Jadi berbisnis di bidang kuliner ya nanti bisa buka cabang. Nah, kalau saat ini di sate bandeng Ibu Hajah Maryam sudah punya berapa gerai atau memang saat ini fokus di rumah aja? Kalau kita fokus di rumah aja. Karena kita tidak berani menyimpan ke toko-toko. Karena daya tahan. Kembali lagi ke daya tahan. Karena sate bandeng kita kan asli ikan bandeng sama santan. Tanpa campuran lain. Jadi di luar itu hanya 24 jam aja daya tahan. Siap. Artinya teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang ingin mendapatkan sate bandeng Ibu Hajah Maryam, ini tidak ada satu toko pun, tidak ada satu gerai pun. Tidak ada. Kalau misalkan nih teman-teman pemirsa Dulur Sultan ada satu toko nih, tampilannya sate bandeng Ibu Hajah Maryam itu bisa dipastikan palsu. Palsu, bisa kami tegur. Siap. Soalnya kita sudah sering menemukan seperti itu. Siap ya. Jadi ini teman-teman perlu Faiz perjelas lagi ya. Ini adalah sate bandeng Ibu Hajah Maryam dan ini bisa teman-teman dapatkan hanya di Kaujon. Iya, Kaujon Tengah. Kaujon Tengah. Di sini ada alamatnya. Instagramnya bisa di mana? Instagram ada di Sate Bandeng Haji Maryam 1970. Siap, Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam 1970 di Instagramnya teman-temannya. Dan ini bisa teman-teman dapat hanya di Kaujon Tengah. Kalau ada toko oleh-oleh baik di Serang maupun di luar Serang, di Cilegon atau di Pandeglang yang menjual serupa sudah bisa dipastikan palsu. Dan Kak Dea pernah menemukan sering. Orang enak banget ini, seriusan. Sering. Jadi biasanya apa Kak Dea? Ketika Kak Dea menemukan itu apakah memang laporan dari masyarakat atau memang ketika nggak sengaja lagi jalan-jalan? Pembeli. Biasanya pembeli datang ke rumah nih. Kang, kemarin saya beli di pinggir jalan tuh. Katanya sate bandeng dari Haji Maryam. Kemasannya beda. Saya nanya. Coba minta nomor HP-nya ke saya. Dikasih lah nomor HP-nya. Saya speak biasa anak muda. Speak. Pesan. Mau order nih. Order, nanti saya ambil ke toko. Oke lah. Saya pesan, datang ke toko. Saya tanya, ini benar sate bandeng Haji Maryam? Benar Pak. Nomor HP-nya ini. Saya telepon. Nyambung ke dia. Saya bawa kartu nama. Pak, ini kartu nama Haji Maryam. Iya. Saya telepon, kok nyambungnya ke saya? Nah, baru saya ngomong baik-baik seperti itu. Pak, punten kalau ibu kalau mau jualan, tolong jangan namakan nenek saya. Karena nenek saya ini benar-benar merintis dari nol. Jangan kalian jatuhkan seenak jidat kalian. Siap, tapi memang ini sudah terdaftar ya? Sudah. Kak Dea, artinya buat teman-teman yang tadi yang nakal, sebenarnya teman-teman sate bandeng Ibu Hajah Maryam bisa menuntut kan?
Kalau kita sebenarnya sekarang belum bisa karena kita haki yang masih siap. proses. Haki masih proses. Iya, siap. karena haki itu kalau udah ada haki baru kita bisa Oh tuntut. siap. Iya. Tapi memang prosesnya lagi dijalani sekarang. Lama Kak. Udah 2 tahun. Nih, pesan juga ada buat teman-teman pengusaha yang nakal ya. Artinya teman-teman Sate Bandeng Ibu Haja Mariam sekarang lagi mengurus ke sana Iya, izinnya. iya. Artinya kalau besok-besok ditemukan nih Iya. serupa tampilannya seperti ini, apalagi kalau fotonya Iya, sama. fotonya sama. Ini kalau sekarang masih bisa ditegur nih. Iya, masih bisa. Besok-besok nih ketika memang hakinya udah keluar, ya urusannya Maaf. bui ya. Tulisannya baju oren. Yoi, siap-siap. Sejauh ini sudah berapa kali Kak Dea menemukan 2, 3, Sering sih hampir 5. Hampir 5? Itu pun di online pun pernah kita menemukan. di online? Pernah di satu aplikasi. Dan pernah. biasanya alasan mereka meniru itu apa? Jadi Jawabannya? dia nggak meniru sih Kak. Sebenarnya dia beli sate di kami, tapi dia menjual tidak izin. Oh, siapa? Gitu. Jadi kadang saya suka bawel lah kayak cewek nih untuk dikonsumsi sendiri apa dijual. Mereka bilangnya sih dikonsumsi. Taunya kita tahu dari UMKM provinsi ada yang laporan ke saya, Mas emang bener nih dijual di satu aplikasi. Saya cek, wah kurang ajar nih. Kurang ajar nih. Akhirnya saya teliti ternyata orang Serang juga. Siap. Tapi kalau memang seperti ini, misalkan Faiz ingin berjualan gitu, ingin berbisnis sate bandeng Ibu Haja Mariam, Faiz beli nih di Kang Dea. Kemudian Faiz order kembali dengan nomor yang sama di sini itu tidak salah atau seperti apa Kak? Sebenarnya sih tetap tidak boleh sih Kak. Tetap tidak diizinkan sama keluarga karena kita apa ya? Gini, menjaga kualitas ya. Karena kan di sini iya, siap. ada nomor HP kami ya. Jadi misalkan beli di Akang nih. Wah, belinya di Kang Faiz lah. Kalau maaf, kalau Aseng tetap komplainnya ke. Oh iya, betul. Ya. Siap. Kok Kang, kemarin saya beli sate bandeng di Kang Faiz Haji Mariam kok rasanya beda. Iya. Tetap kan neponya ke. Oh sini. iya. Kang Faiz siap. untung kami buntung dong. Siap, artinya memang teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya kenapa tidak diperbolehkan untuk dijual kembali itu karena teman-teman di Ibu Haja Mariam sangat menjaga kualitas ya. Sangat menjaga kualitas, ini hanya tahan 24 jam jika di luar ruangan. 24 jam kalau di dalam kulkas bisa 5 hari bisa dan 5 hari. dimasukkan ke dalam freezer bisa 2 minggu. Siap, benar-benar menjaga kualitas. Kita rehat sejenak teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Setelah ini Faiz bakal tanya nih, kira-kira omset 1 bulan berapa ya? Katanya lumayan ini. Lumayan. Faiz resign aja nih dari Sultan ya, bisnis sate bandeng. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Sultan TV. Oke, mantap. Oke, Liru ya.
teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, tentunya masih menyaksikan Ngalor Ngidul edisi hari ini 25 Mei tahun 2021 dan Faiz di studio tentunya masih bersama dengan Kadea ya, owner dari Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam. Tadi sempat ke pending Kak ya, soal omset kira-kira per bulan. Tapi sebelum ke sana, Faiz mau tanya dulu, apa sih Kak yang membedakan Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam nih dengan Sate Bandeng yang lain? Misalkan Kadea tentu pernah nyoba Sate Bandeng yang lain, misalkan Ibu Hajah Mukmin atau Ibu Hajah apa yang membedakan kira-kira? Yang membedakan kalau saya pernah mencoba itu tekstur, dari tekstur. Kalau dari Sate Bandeng Haji Maryam teksturnya lembut. Ya seperti orang bilang seperti sutra. Siap. Tidak ada kayak kerikil-kerikil. Kalau di tempat lain saya pernah nyoba itu kok keras. Seperti ada kerikil. Kok ini bukan seperti daging tapi malah seperti campuran tahu. Dan ternyata bukan saya aja yang bilang seperti itu. Pelanggan pun ada. Saya pernah nyoba di sini di Haji Maryam kehabisan, beli di tempat Yang lain. Beda jauh banget. Walaupun harganya lebih murah ternyata yang di lain tuh. Waduh Mas, ternyata emang ya ada harga, ada rasa. Ada harga, ada kualitas. Artinya teman-teman, kalau di Ibu Hajah Maryam, ya harganya berapa ini Kak? Harga untuk sekarang sementara 45.000. 45.000 per satu ya. Per piece, Nah, iya. tapi di luar sana ada juga tuh yang harganya di bawah itu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas kita. Siap, yang di bawah rasanya juga patut dipertanyakan juga ya. Itu beneran bandeng bukan ya? Nggak taunya bandeng-bandengan. Siap, Kadea, kalau kita melihat bisnis sekarang kan mungkin berbeda ya dengan bisnis, mohon maaf, ketika nenek dulu merintis yang masih konvensional, artinya berbisnisnya ya hanya berbisnis begitu. Kalau sekarang kan memang zaman sudah berubah nih, digital dan lain sebagainya. Nah, saat ini kan Kadea sudah jadi owner. Apa terobosan-terobosan yang akan Kadea lakukan baik dari segi packaging atau penjualan dan lain sebagainya? Kalau saya sekarang lagi gencar-gencarnya promo. Walaupun nama Haji Maryam sudah legend, tapi saya tetap promo. Sekarang promonya itu saya dalam 1 tahun harus ada kunjungan dari TK, SD, SMP, kuliah. Jadi saya miris sekarang nih. Kok anak kecil tidak tahu Sate Bandeng? Betul. Nah, makanya kita sekarang setiap sebulan sekali itu kadang ada program kunjungan dari TK, SD, SMP. Yuk datang ke tempat kami, kita belajar cara membuat Sate Bandeng. Siapa tahu di antara kalian bisa membuat Sate Bandeng, bisa usaha. Contohnya kita pernah kedatangan dari kampus STPP di Cengkareng. Dia 40 hari di tempat kami. Ush, ribet dong itu. 40 hari. Bikin repot aja orang 40 nabung 4 hari. jam, ini 40 hari. 40 hari. Buset dah. KKP. Berapa orang? Satu orang. Satu orang. Perempuan itu belajar, alhamdulillah selama 40 hari dia bisa. Dapat sebulan dia nelpon. Mas, alhamdulillah saya udah lulus. Saya mau jualan Sate Bandeng, minta izin boleh nggak? Saya izinkan, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan bersamakan Haji Maryam. Enggak kok Mas. Alhamdulillah kemarin saya mencoba jual 10 laku. Ada hikmahnya kan ya? Siap. Artinya ini sudah berjalan berapa lama sejak di bawah pimpinan Kadea atau seperti apa? Saya semenjak program itu semenjak 2017. 2017. Iya. Dan sekarang meneruskan ya? Meneruskan, iya. Siap. Terus. Kalau di 2021 ini apalagi target-target yang Kadea pasang? Kalau target sih ya penjualan harus semakin meningkat. Karena saya ditargetkan di UMKM harus naik kelas. Jadi saya masih... Siapa yang menargetkan di UMKM adalah... kelas? Jadi saya masih kelas menengah, harus lebih tinggi lagi. Jadi tergantung omset. Siap. Sejauh ini kalau teman-teman yang pengen pesen Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam, kalau kayak Faiz kan selalu datang nih teman-teman ke Kaujon, bisa nggak sih diantar gitu atau di online gitu? Kalau Kadea? kita sekarang sistemnya Gojek. Ya, ada aplikasi karena ya kalau misalkan untuk pembelian banyak di atas 30 piece itu free ongkir kami antar. Jadi untuk memang daerah Tangerang, Serang, Cilegon sama Pandeglang itu kita kasih free ongkir. Siap, mantap. Jadi minimal pembelian 30, teman-temannya 30 piece ya, 30 kotak ini teman-teman beli Sate Bandeng Ibu Hajah Maryam diantar untuk wilayah Banten. Gratis diantarnya Tangerang, Jakarta, Tangerang, Cilegon ya. Serang teman-teman, tapi kalau belinya satu mohon maaf ya. Paling Gojek. Kalau 30 sampai kamar diantar. Tapi di Gojek juga sudah ada ya, di GoFood ya. Kita di GoFood belum ada. Karena kita kan itu bagi hasil sistemnya ya. Jadi kita baru ada di GoShop aja. Di GoShop. Karena
Beras naikin 20% terlalu tinggi ya. Jadi kasihan ke pembeli. Siap, ya. Harga lebih mahal, belum ongkosnya. Karena orang Serang mau makanan enak tapi harganya. Ya, siap. Nah, ini kan 45.000 buat teman-teman yang ingin mendapatkan satu ikan bandeng yang sudah siap saji gitu. Ini kalau untuk dikonsumsi bisa berapa orang sih, Kak Dea? Nah, kembali lagi ke Kita lihat aja langsung ya teman-teman ya. Ini teman-teman lebih cocok kalau makan sate bandeng, Kak Dea, apakah memang dikonsumsi langsung begini atau memang pakai nasi, Kak Dea, biasanya? Enaknya pakai nasi panas. Ya? Enaknya pakai nasi panas ya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat tampilannya. Tuh. Wah, ini luar biasa sekali, Kak Dea. Ini sepertinya proses pematangannya juga rata ini, Kak Dea ya. Siap. Ini kalau untuk proses pemanggangannya berapa lama, Kak Dea? Satu kali manggang, satu tungku itu kan kita 35 tusuk. Itu kalau lagi bagusnya itu 35 tuh mateng 30 menit. Tiap 30 menit. 20 sampai 30 menit. Siap. Jadi untuk satu ekor bandeng nih teman-teman ngebakarnya aja 30 menit. Ya wayahnya kalau harganya 45.000 ya, belum lagi bandeng yang tiap bulan naik. Nah, itu lagi kita yang panas bakar. Siap. Ini kalau Faiz lihat ini teman-teman satu ekor bandeng teman-teman yang sudah dibuat sate seperti ini, dan ini merupakan makanan khas Banten ya, selain rabeg ya dan lain sebagainya juga menjadi makanan khas Banten. Ini teman-teman luar biasa ya. Ini bisa cukup 3 orang sih ya? Bisa, kalau yang doyannya sendiri cukup. Bisa cukup untuk 3 orang, pakai nasi kenyang. Kenyang. Kalau nggak pakai nasi 3 orang ya nggak kenyang. Ya, kalau pakai nasi kenyang ini teman-teman ya. Ini coba Faiz cicipin dulu ya, Kak Dea ya. Silakan, Kak Dea terus digado. Mantap. Lamun jare wong Serang mah digado. Digado dik. Gue selaka durian nih ya. Alami selaka, Kang. Teman-teman gue ya. Kin asli iwak bandeng nih. Premen kok. Masya Allah. Masalah apa, Ki? Pemberasa sultan-sultan kan. Soalnya panganan sate bandeng jare wong bengi panganan khas sultan. Sultan ya, Kesultanan Banten. Namun dulur-dulur wong Serang ke sekabe ya mangan apa sate bandeng pemberasa sultan. Kak Dea, dalam satu hari nih pernah berapa kotak terjual? Nah, satu hari biasanya kalau menjelang Idul Fitri itu H-7 bisa 140 kilo. Jadi itu bisa 400 piece. 400 piece. Itu Pak Boy coba 400 kali 45. Banyak ya kan ya. Banyak, itu bisa seminggu 3 kali naik haji tuh kan ya. Siap. Kalau nggak itu paling rame ya kan ya. Kalau paling sepinya sehari itu berapa? Satu hari kita bisa membuat 40 kilo. 40 kilo? 40 kilo kebikin 140. 140. Teman-teman bisa bayangkan ya, pemirsa Dulur Sultan, paling sepinya Ibu Hajah Maryam 140 box. Satu boxnya 45.000, bisa teman-teman kalikan sendiri berapa banyak pundi-pundi rupiah yang sudah berhasil Kak Dea kumpulkan ya. Tapi memang itu lagi-lagi kotor. Karyawan 20 dan lain sebagainya. Kak Dea, tentu ketika seorang pengusaha punya mimpi besar, tidak hanya bisa meneruskan tapi juga ingin lebih tinggi lah seperti itu. Kalau Kak Dea pribadi ingin seperti apa sih mengelola bisnis Ibu Hajah Maryam? Kalau saya kedepannya bisnis Hajah Maryam ini kepengen punya rumah makan sate bandeng. Karena untuk daerah Banten khususnya Serang belum ada itu, Kak. Rumah makan sate bandeng. Sampai sekarang pun belum ada. Rumah makan sate bandeng. Ini Faiz lagi bayangkan, berarti di dalamnya hanya ada sedia sate bandeng atau memang yang lain? Mungkin ada yang lain. Tapi kita fokus ke sate bandeng sama bakak ayam sebenarnya. Jadi kita fokus entah sate bandeng, entah ada pecak bandengnya, entah ada macam-macam bandeng lah. Siap. Iya. Dan itu rencananya apakah memang bukanya di Kota Serang atau di luar Kota Serang rencana? Harus di Kota Serang dulu. Harus di Kota Serang. Rencananya di Kota Serang karena awal merintis usahanya juga di Kota Serang. Ini balik lagi soal 400 box, Pais penasaran banget ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Sehari bisa terjual 400 box, ini luar biasa. Kasihan karyawan ya kan ya. Iya. Ada tambahan lebih berarti kalau banyak-banyak gitu. Jadi kita sistemnya gini, Kang. Kalau 80 kilo itu gaji full. Kalau tambah ada di atas 80 kilo hitungan persen. Siap. Jadi misalkan bikin 120 berarti ditambah 50% gajinya. Kalau ditambah lagi 80 kilo lagi hitungannya 2 kali persen gaji. Oh, siap. 100%. Siap. Jadi memang Faiz tadi sempat berpikir juga ya antara memang sebulan 140 kotak gitu ya
dengan sebulan 400 kotak, apakah memang karyawan pendapatannya sama? Ternyata beda ya. Beda Beda ya. Mikir tenaga orang. Takut yang 400 kotak sama 140 kotak sama, kasihan juga Aduh, karyawannya. Tapi karyawan lebih senang yang banyak kayaknya ya. Iya dong, pasti mungkin. Ya sebenarnya sate Bandung tuh sulit ayah bikin tuh, cuma karyawan seneng. Ya karena itu ada ini. Kalau Kadia yang sudah lama mengikuti jejak bisnis orang tua gitu kan ya, sate bandeng Ibu Hajah Mariam dari 2015 sampai dengan saat ini, letak kesulitannya di mana sih Kak dalam proses pembuatan sate bandeng itu? Kesulitannya itu letaknya Paling sulit apakah di proses pembakaran atau sulitnya itu kalau menurut saya pribadi ya, itu di pencabutan duri. pencabutan duri? Siap. Nah karena kan bandeng kan tulang besar Tapi tuh. rasanya semua orang juga bisa nyabut duri mah. Kelihatannya mudah. Silakan datang ke tempat Iya, kami iya. mencoba. Tapi kalau soal kan balik lagi, kalau makanan kan dia sensitif ya soal Sensitif. rasa. Artinya ketika sekali saja teman-teman konsumen mohon maaf dikecewakan oleh rasa, maka dia tidak akan mencoba untuk kedua kali. Kalau untuk soal rasa berarti teman-teman sudah hafal betul Sudah ya? hafal banget. Udah nggak mungkin salah lah ya. Nggak mungkin. Yang penting semuanya sesuai prosedur Iya, aja ya. sesuai prosedur, sesuai pesanan juga. Kadang ada tamu minta, Mas jangan pakai garam. Bisa, cuma ada minimal pemesanan. Kalau misalnya tanpa garam, tanpa apa, kita bisa. Asal paling sedikit itu minimal 35 piece. Siap Mas, tanpa ikan ada nggak? Nah, gitu? tidak ada dong itu. Jadi mesen ininya doang, Kardus bambunya doang, doang, Bang. bambu sama kardusnya doang, nggak ada ya? Nggak ada. Siap. Jadi memang kesulitannya justru di nyabut duri. Duri. Manual. Ya, masih pak. Nggak, kita di tempat kami nggak ada yang pakai alat. Tapi Semua memang kalau masih tradisional. Tapi kalau memang untuk nyabut duri memang ada alatnya kan Tidak ya? ada, pakai tangan. Jadi insang tuh kan. Insang, jadi kita harus noel ini nih di tarik lah. Tarik. Nah, kalau yang nggak ditarik nanti dicabut tuh pasti kalau yang awal-awal di sini berdarah. Berdarah. Saya pun belajar sama. Awal berdarah-darah. Berdarah terus. Berdarah terus. Jadi ya? nggak bisa ngebedain mana darah ikan sama darah kita. Iya. Karena sama-sama merah. Sama-sama merah. Kalau darah KDA-nya biru mungkin bisa Bisa dibedain bedain, ya. Tapi sekarang kayaknya darahnya udah biru. Selalu ditajir. Alhamdulillah. Jadi emang agak sulit ya? Agak sulit. Nggak sempat nyari gitu di internet alat canggih nyabut duri gitu Belum, kan, keluar belum pikiran. mesin Doraemon gitu kan. Agak sulit. Kalau untuk satu bandeng itu berapa lama nyabut durinya, Kadek? Kalau yang sudah lancar sih cuma 5 detik. Di bawah 5 detik. Di bawah 5 detik? Iya. Enggak, ini duri bandeng kan banyak gitu. Iya, jadi kita prosesnya si duri pantat nih ya, buntut dipatahin dulu sampai bunyi petak, petok. Nah, baru dari insang dicabut. Kalau yang udah lancar enak, tok, keluar, cabut semua. Kalau yang amatir? Kalau yang amatir, tok, aduh, kok nggak bisa? Nggak bisa. Aduh, berdarah. Repot ya. Repot. juga. Tapi kalau Faisal itu tuh satu-satu ya? Iya. Kalau yang amatir atau memang yang udah pro itu yang satu-satu? Kalau yang udah pro ya cepet kan, ngambil di bak, simpan lagi. iya, Lagi. langsung Kalau ya. yang amatiran, aduh. Jangan harap itu. Jadi agak sulit ya. Agak sulit, nyabut durinya. Tapi memang kalau di Ibu Hajah Mariam sudah masing-masing punya tugas ya. Sudah punya job masing-masing. Ada yang berarti kalau di Ibu Hajah Mariam ada apa aja itu, Kak? Apanya? Tugasnya ada yang nyabut ada duri. yang menyisiki, terus menyabut duri, ngambil jeroannya, ada yang mencuci daging, ada yang mencuci kulit. Jadi satu orang itu udah bisa megang 2 job. Siap, kalau Kadea sekarang mantau aja. Yoi. Owner ya, saya mantau. Sama satu lagi bantu doa. Bantu doa. Bantu doa biar penjualannya makin Makin bagus ya. meningkat. Siap, teman-teman, kita rehat sejenak ya. Setelah yang satu ini Faiz akan segera kembali. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal.
pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, masih menyaksikan Faiz tentunya sore hari ini di program Ngalor Ngidul edisi 25 Mei tahun 2021, dan Faiz di Studio Sultan TV masih bersama dengan Kak Dea ya, owner dari Ibu Haja Mariam yang sate bandengnya enak banget kakak. Teman-teman Balat Radio ini tuh tadi sampai setengahnya habis ya sama Faiz. Ini Kak Dea bisa enak begini pakai apa sih Kak Dea rahasianya? Rahasianya itu mungkin dari orang tua, doa. Sebenarnya tangan sih ya, tangan. Jadi kadang beda tangan tuh beda rasa. Jadi alhamdulillah di tempat kami itu ada 2 orang kepercayaan. Jadi itu yang bener-bener ngebumbuin itu 2 orang. Chefnya itulah ya. Jadi memang nggak bisa diganggu Nggak gugat bisa diganggu-gugat udah. 2 orang Dua itu. orang Kalau itu, ya. nyabutin duri semua orang bisa. Kalau nyesrekin sisik bisa. semua orang bisa. Manggang Motong bisa. iwak semua bisa ya. Kemudian juga manggang juga bisa. Tapi kalau soal Ngadonin, rasa, nah ngadonin itu. bahaya, sensitif. Kalau dia lagi kesel dikit aja ya, Iya, bahaya bahaya tuh. itu. Kasih garam Sensi sama kita aja udah, tinggal dienakin nantinya. Siap. Kak, kalau ngomongin soal sate bandeng yang memang makanan khas Banten, kita bersyukur teman-teman ya pemirsa Dulur Sultan Provinsi Banten, selain dianugerahi alam yang luar biasa gitu kan ya, pantai, kemudian gunung ya, kemudian juga wisata religi, tapi juga kita dianugerahi wisata kuliner yang luar biasa ya. Kalau Palembang punya pempek gitu kan, kemudian Bandung punya cilok gitu kan ya. Banten juga nggak kalah punya sate Banten, sate bandeng ya. Tapi kan kalau ngomongin soal kayak makanan khas daerah gitu kan, kayak sate bandeng, rabek dan lain sebagainya, kan ini menjadi kebanggaan juga. Menjadi tidak hanya menjadi kebanggaan Ibu Haja Mariam harusnya, tapi juga menjadi kebanggaan daerah.
Provinsi Banten lebih Iya, tepatnya. Nah, tepat. kalau ngomongin soal Iya, pemerintah nah, Provinsi iya. Banten nih, Kak Dea nih, Iya. kira-kira sempet nggak sih dapat kayak semacam bantuan modal usaha gitu dari Provinsi Banten untuk terus mengembangkan atau seperti apa? Kalau kita bantuan mungkin dari alat sih. Sebenarnya alat. Kita pernah dikasih itu freezer. Freezer, Nah, dibantu lagi dengan alat giling daging. Gubernur yang sekarang? Gubernur yang tahun-tahun lalu. Apa tuh, yang mana tuh? Ibu-ibu. Oh, ibu. yang ibu, siapa? Yang ibu gubernur Yang ya. ibu gubernur, ya. Dari ibu gubernur dapat apa tadi? Dapat satu buah Freezer, freezer, terus mesin giling. Mesin giling. Sama kita pernah dapat 10.000 piece kemasan dibuatkan oleh pemerintah. Wes, zaman 10.000. ibu gubernur. 10.000. Kalau yang bapak gubernur Nah, sekarang, kalau yang sekarang Bapak Gubernur membantu mempromosikan. hati-hati sekali Anda Iya. ngomongnya. Tidak apa, apa yang ingin Anda keluarkan saja. Apa lagi? Promosi dalam hal apa contohnya? Promosi dalam hal ketika dia sedang ada tamu di rumah dinas, ajudan datang ke rumah. Membelilah sate bandeng Haji Mariam. Mas, ini si ibunya sukanya dari Haji Mariam. Wis, mantap. Ambillah, dibawalah 50 piece. Mantap. Dimakan di rumah dinas. Siap. Ini teman-teman, ini poin penting ya. Faiz akan share juga ke teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Tadi sempat off air juga ngobrol sama Kak Dea bahwa pemimpin Provinsi Banten dari masa ke masa ya, dari mulai Ibu Gubernur sampai dengan sekarang Bapak Gubernur, ternyata kalau pesen sate bandeng itu di Ibu Haja Mariam. Iya, benar. Yoi, respect. Berarti kalau Faiz makan sate bandeng Rasa Ibu gubernur. Haja Mariam ini berasa gubernur Gubernur ya. dong. Nih, ini menarik ini Iya. teman-teman, bagaimana seorang pemimpin nomor 1 di Provinsi Banten mempercayakan kulinernya ke Ibu Haja Mariam. Tentu ini bukan sebuah hal yang biasa, ini luar biasa. Sempat ada requestan nggak sih kalau pesan misalkan ajudan gubernur pesan ke Ibu Haja Mariam, tolong sampein ke Bapak ini atau seperti apa? Atau sudah biasa bagi Udah biasa mereka. Dea? Jadi ajudan tuh udah paham. Jadi kalau misalkan beli sate bandeng, Kak Ujon ya, pasti langsung ke tempat kami. Jadi tidak neko-neko karena sebelumnya mungkin sudah pernah mencoba yang Haji Mariam, cuma mungkin mereka tidak tahu alamatnya, maka menyuruh ajudan. Jadi belilah di tempat kami. Oh, mantap, luar biasa ini teman-temannya. Gubernur Provinsi Si Banten Banten dari masa ke masa, iya. kalau pesan sate bandeng ke Ibu Haja Haji Mariam ya. Mariam, iya. Mantap, luar biasa. Tapi nggak cuma pesen harusnya. Apa tuh? Tapi didukung Dukung, juga pasti. ya, nggak cuma pesen ya. Ya, dukung bantuan modal biar bisa buka cabang Iya, lagi kan. Amin. Karena kan dengan semakin banyaknya cabang Ibu Haja Mariam, semakin banyak juga karyawan. Iya. Semakin banyak juga teman-teman yang terbantu ya. Ini berasa jadi gubernur nih Pak Esra. Silakan dicoba lagi. Aduh, ini mantap. Tapi kalau Pak Gubernur, Ya. Ibu Gubernur, dia suka yang original atau yang pedes sih? Kak Dea? Original sih. Kebanyakan dari zamannya ibu, sekarang ke bapak, yang original. Kenapa nggak mencoba menawarkan ke ajudannya, ini yang pedas biar Sudah. Bapak nyoba? Sudah pernah. Wah mas, ternyata kurang suka. Lebih sukanya yang ke original. Yang Jadi original. manis gurih gitu. Siap. Jadi memang sudah sempat menawarkan, Iya, hanya saja memang balik lagi ke Balik original lagi, ya. iya. Ini luar biasa teman-temannya. Terima kasih banyak Ya. Kak Dea sudah hadir di Sultan TV untuk edisi hari ini. Teman-teman juga terima kasih banyak ya. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin order ya, langsung aja pesan sate bandeng Ibu Haja Mariam, lokasinya di Kaujen. Kalau sekitaran Serang mending samperin aja lah ya. Iya bisa. Gak usah pesan-pesan lah ya. Iya, Tapi langsung kalau yang datang jauh di aja. Tangerang, di Cilegon bisa pesan. Ini bisa diantar dengan minimal pembelian. Untuk daerah Serang sebenarnya 10 piece sudah kita antar free ongkir. Cuma untuk daerah luar Serang di atas 30 free ongkir. Kalau di Tanara itu kan masih Serang itu. Nah, Gimana itu? kabupaten. Tapi masih Serang. Pada Lincang masih Kota Serang. Kota. Oh, kota ya. Harus jelas berarti ya. Untuk wilayah kota Serang, Serang. minimal 10 piece Free ongkir. Free ongkir. Kalau di luar kota Serang, Itu 30 piece baru kita berarti free ongkir. kalau Ciruas itu maksudnya Ciros kota apa kabupaten? kabupaten. Kena ongkir. Kena ongkir ya. Kena ongkir teman-teman. Harus 30 kalau daerah Kalau Ciruas. mau free. Kalau ini apa Palimaksananya sedikit, padahal cuma beda 1 meter doang tuh dari kota Palempat ya. ke Tetap ya. Tetap, ya. Untuk wilayah kota teman-teman minimal 10 untuk free ongkir, dan untuk kabupaten ini 35. 30 piece. 30 piece untuk Free mendapatkan free ongkir dari sate bandeng Ibu Haja Mariam tuh ya. Jadi langsung pesen, karena dengan teman-teman membeli sate bandeng Ibu Haja Mariam, teman-teman secara tidak langsung ini mendukung UMKM. Iya, benar sekali. Sadar atau tidak teman-teman, di tengah situasi yang tidak baik-baik saja ya, UMKM ini salah satu penopang ekonomi Indonesia Iya, bener. yang sampai sekarang survive
Kak Dia yang mau pesen di Instagramnya sekali lagi di mana? Bisa di Instagramnya di Sate Bandeng Haji Mariam 1970. Siap ya. @Sate Bandeng Haji Mariam 1970. Langsung di follow teman-teman, pesan sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak Kak Dia. Tapi sebelum closing, Faiz punya satu segmen di akhir acara, itu segmen ceplas-ceplos. Jadi dijawabnya harus cepat. Misalkan panjang pendek pilih Panjang. Nah, kenapa alasannya panjang? Wah, apa paham nih? ya, paham ya. Siap ya. Di atas atau di bawah? Di atas Kenapa di atas? enak. Enaknya kenapa? Enaknya Kenapa? ya, hidup di atas enak lah seperti Oh, ini. hidup di atas Iya, lebih enak enak, iya. ketimbang hidup di bawah Iya. ya. Lebar atau sempit? Lebar, Lebar kenapa lebar? cepat mencari. Cepat mencari. Maksudnya? Sempit susah mencari. Oh iya, kalau lebar kan ya, Iya. kalau sempit ya. Siap, boleh ya. Becek keren? Becek? Becek kenapa becek? Becek. Bukannya becek itu dihindari ya? Kalau saya senang becek-becek aja. Dari Kenapa? kecil. Misalkan hujan. Hujan. Hujan Lebih itu seru senang ya? hujan-hujanan becek-becekan. Siap. Panjang pendek? Panjang. Kenapa panjang? Panjang lebih enak kali ya. Maksudnya? Lebih banyak kayaknya. Lebih banyak ya. Misalkan Makanan. Panjang enak ya. Makanan. Siap Makanan ya. ya, Oke, siap. Di makanan. mobil atau di kasur? Di mobil Kenapa di mobil? bisa bernyanyi sepuas mungkin. Nah, di kasur juga bisa. Nggak bisa berisik tetangga. Oh, berisik. Di mobil? Oh, ya nggak Iya, berisik. nggak- Ada kaca nggak ada ya di yang mobil ya. dengar. Siap. Mencintai atau dicintai? Lebih baik mencintai Mencintai kenapa? karena disakiti tidak enak. Siap. Hitam atau putih? Putih, Kenapa putih? cerah cahayanya. Siap. Terima kasih banyak Kak Ya. Dia sudah hadir di Ya. Sultan TV edisi hari ini. Terakhir mungkin pesan ingin Kak Dia sampaikan yang pertama untuk pelanggan setia yang sudah bertahun-tahun mempercayakan sate bandengnya ke Ibu Hajah Mariam. Yang kedua pesan untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten seperti apa. Dan yang terakhir mungkin pesan untuk pemerintah nih. Ya. Seperti apa dukungannya? Yoi. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa sate bandeng Haji Mariam sampai saat ini belum ada cabang. Jadi jika ada yang mengatasnamakan Haji Mariam, itu bukan dari kami. Nah, untuk yang kedua itu mungkin saya dari segi pemerintah dulu ya. Pemerintah, ayolah support UMKM di Provinsi Banten ini, khususnya sate bandeng. Siapa tahu makanan ini bisa lebih melegend lagi, bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat luas. Jangan hanya dikenal di Banten saja. Siap. Untuk pelanggan setia apa ingin? Nah, untuk pelanggan setia, tetaplah membeli di Sate Bandeng Haji Mariam. Karena banyak orang mengatakan, jalan-jalan ke Serang, belum lengkap rasanya kalau belum membeli Sate Bandeng Haji Mariam. Respect. Itu hashtag kami. Jalan-jalan ke kota Serang belum lengkap rasanya kalau belum Belum nyobain Sate Sate Bandeng Haji Ibu Haji Mariam. Mariam. Nah. Tuh teman-temannya. Terima kasih banyak teman-temannya yang sudah menyaksikan Sultan TV di hari ini. Faiz pamit, Kak Dia juga pamit, Yes, Kak Dia pamit, ya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.